Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, kembali lagi bersama saya Asep Firmansyah dalam informasi mengenai bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai cara cepat mengingat fungsi huruf kapital. Namun sebelumnya yang belum menekan tombol suka atau like dan yang belum menekan tombol berlangganan atau subscribe, silahkan tekan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi untuk menonton video berikutnya. Selama ini, mungkin di antara sobat bahasa semua ada yang merasakan kesulitan ketika menghafalkan fungsi huruf kapital. Hal tersebut memang wajar karena di dalam VWB sendiri fungsi huruf kapital itu tidak sedikit jumlahnya, yakni 13 poin. Jika tidak segera disiasati, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk menghafalkannya. Nah, dalam video ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghafalkan dan mengingat fungsi huruf kapital dengan cepat. Simak videonya baik-baik ya. Biasanya, ketika seseorang ingin mengingat atau ingin menghafalkan suatu materi dengan cepat, orang tersebut akan melakukannya dengan suatu teknik. Dalam memilih suatu teknik pengingat, seseorang akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, teknik tersebut sesuai dengan selera pribadinya, dan yang kedua, teknik tersebut sesuai dengan karakteristik dari materi yang dihafalkan. Adapun teknik mengingat yang dapat digunakan yaitu teknik mencatat kata kunci atau mencatat poin penting dari bahan bacaan. Berikutnya, dapat juga digunakan teknik klasifikasi atau teknik pengelompokan poin-poin dari materi hafalan yang kemudian dijadikan beberapa kategori. Nah, dalam teknik mengingat cepat fungsi huruf kapital ini, kita akan menggabungkan kedua teknik tersebut, yakni teknik mencatat kata kunci dan teknik klasifikasi. Ini merupakan fungsi huruf kapital yang sudah ditentukan kata kuncinya. Pada PWB, teks utuhnya cukup panjang, seperti misalnya di poin pertama, awal kalimat. Teks utuhnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Di poin kedua, nama orang. Teks utuhnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Dalam menentukan kata kunci atau poin penting fungsi huruf kapital, kami ambil kata-kata yang menjadi informasi utama dan kami tinggalkan kata-kata yang kurang penting atau kata-kata yang diulang di setiap poinnya. Kata-kata yang diulang setiap poinnya misalnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Nah, itu merupakan kata-kata yang diulang di setiap poinnya. Setelah penentuan kata kunci, berikutnya kita akan klasifikasikan kata-kata tersebut ke dalam beberapa kategori. Inilah kategori-kategorinya. Yang pertama, judul. Fungsi huruf kapital yang berada di bagian ini berkaitan dengan judul. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga, keagamaan. Yang keempat, perseorangan. Dan yang terakhir, yang kelima, tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kategori pertama berkaitan dengan judul. Di dalam kategori ini hanya ada satu poin, yakni semua kata termasuk kata ulang sempurna di dalam judul seperti judul buku, judul karangan, judul film ditulis dengan menggunakan huruf awal kapital kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan untuk yang kata tugas tersebut tidak terletak di awal kalimat. Perhatikan contohnya.
Kategori kedua yaitu tanda baca. Mengapa kategori ini disebut tanda baca? Karena fungsi huruf kapital di dalam bagian ini berkaitan dengan tanda baca. Kategori ini memiliki 2 poin. Poin pertama yakni awal kalimat, dan poin kedua yakni awal kalimat petikan langsung. Kategori ketiga. Kategori ketiga ini yaitu keagamaan. Fungsi huruf kapital di dalam bagian ini berhubungan dengan keagamaan, yakni huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Kategori keempat yakni perseorangan. Kategori ini memiliki 5 poin. Poin pertama yakni nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukannya. Poin kedua yakni nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama bagian-bagian tersebut. Poin ketiga yakni jabatan yang diikuti nama orang atau penggantinya. Poin keempat yakni nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Poin kelima yakni penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan. Kategori kelima yaitu IPS. Fungsi di dalam kategori ini berhubungan dengan materi-materi pelajaran IPS. Kategori ini memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu nama geografi. Poin kedua yaitu peristiwa sejarah. Poin ketiga yaitu nama tahun, bulan, dan hari, termasuk hari besar atau hari raya. Poin keempat yaitu nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sementara itu, poin kelima yaitu semua nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Inilah rangkuman materinya. Jika mau memantapkan pemahaman, silakan putar kembali videonya ya sob. Sobat bahasa juga bisa menghentikan bagian tertentu untuk membaca lebih lama penjelasan dan contoh-contohnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat bahasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.